Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 pada pertemuan kedua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi sebelum itu mari kita sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun strategi yang pertama, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan beribadah di tempat-tempat yang tidak diketahui orang Quraisy. Beliau melakukan dakwah ini selama 3 tahun. Kemudian pertama kali Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada istrinya, yaitu Khadijah. Kemudian beliau berdakwah kepada kerabat dekatnya dan para pemuda yang tidak puas dengan kondisi masyarakat Mekah serta orang-orang miskin dan tertindas. Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Kemudian sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar pun masuk Islam. Melalui bantuan Abu Bakar inilah banyak orang yang turut memeluk Islam, antara lain Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Zubair, Ubaidillah bin Zarrah, Arqam bin Abil Arqamri, Fatimah binti Khattab dan suaminya Zaid bin Zaid al-Adawi serta Bilal bin Rabah. Selain itu masuk pula Abu Ubaidah, Abu Salamah, Utsman bin Mazun, Qudamah, Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak lagi yang lainnya. Orang-orang yang memeluk Islam pada generasi awal itu disebut As-Sabiqun al-Awwalun. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan maksud mencari orang-orang yang mendukung beliau, dan merekalah yang disiapkan untuk menjadi juru dakwah beliau. Merekalah yang akhirnya menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Kemudian strategi dakwah yang kedua yang Rasulullah SAW lakukan adalah berdakwah secara terang-terangan. Langkah pertama Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terbuka diawali Nabi Muhammad SAW dengan mengundang seluruh keluarga besarnya, yaitu keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Undangan itu dihadiri oleh 45 orang, namun mereka pergi sebelum Nabi Muhammad SAW berbicara. Pada pertemuan berikutnya beliau mencoba lagi, namun tetap gagal. Dan ketiga kalinya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Kali ini beliau lakukan di Bukit Sofa. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW mendapatkan reaksi yang cukup keras dari para pemuka dan tokoh Quraisy, antara lain Abu Lahab, yaitu Abdul Uzza, Abu Jahal, Umar bin Khattab, Uqbah bin Abi Mu'ati, Aswad bin Abdi Jaghuz, Hakam bin Abil As, Abu Sufyan bin Harb, dan Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Seruan terbuka tersebut membuat Islam mulai dikenal masyarakat luas dan menjadi pusat perbincangan warga kota Mekah, terutama suku bangsa Quraisy
yang banyak menentangnya. Keberanian kaum muslimin untuk melakukan dakwah secara terbuka semakin menguat setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelumnya, Umar bin Khattab adalah seorang penentang utama dakwah Islam. Di dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW banyak mengalami hambatan-hambatan yang terjadi dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, antara lain adalah para pengikut Nabi pada saat itu banyak sekali mengalami siksaan. Di antara pengikut dan sahabat beliau yang mendapat siksaan itu adalah Bilal bin Rabah, yaitu keluarga dakwah Nabi, Amr bin Yasir, Zubair bin Awam, dan Abu Bakar. Dalam menghadapi hambatan itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa sahabatnya untuk pindah ke Habasyah. Kaum kafir Quraisy juga melakukan pemboikotan untuk umat Islam, yaitu tidak mau berbicara dengan orang Islam, tidak mau berjual beli dengan orang Islam, dan tidak mau menikah dengan orang Islam. Beberapa sebab kaum Quraisy menentang ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan dan kekuasaan. Bangsa Quraisy menganggap hadirnya Islam akan membuat persaingan dalam perebutan kekuasaan. Padahal Islam sama sekali tidak bertujuan untuk menguasai kaum Quraisy. Islam hanya untuk menyebarkan kebaikan, memperbaiki keburukan. Orang kaum Quraisy menentang ajaran Islam karena dalam Islam bangsawan dan hamba sahaya haknya disamakan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Padahal kaum Quraisy menganggap bangsawan dan hamba sahaya berbeda jauh kasta dan kedudukannya. Oleh karena itu mereka menentang ajaran Islam karena mereka menyamakan antara bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga, takut akan dibangkitkan dari kubur. Yang keempat, taklid pada orang tua atau patuh pada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy menentang ajaran Islam karena mereka hanya mengikuti ajaran yang diajarkan oleh orang tua mereka terdahulu dan mereka patuh pada ajaran nenek moyang mereka. Ini adalah ilustrasi Bilal bin Rabah yang disiksa kaum Quraisy dan tetap pada keimanannya. Misi dan keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Keberadaan agama Islam di Jazirah Arab benar-benar menjadi rahmat bagi bangsa Arab. Mereka yang tadinya bercerai-berai, saling bermusuhan, berhasil dipersatukan oleh satu tujuan mulia, yaitu Dinul Islam. Selama lebih kurang 13 tahun, agama Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW berjuang dengan jiwa, tenaga, dan hartanya bagi kejayaan Islam. Umat Muslim Mekah pun telah mengeluarkan pengorbanan yang luar biasa. Pelajaran yang sangat berharga dari cara dakwah Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh umat Islam antara lain sebagai berikut. Dakwah disampaikan dengan penuh hati-hati, sabar, dan menggunakan bahasa yang halus, lemah lembut, serta mudah dipahami.
Kemudian Nabi Muhammad SAW memposisikan para pengikutnya dengan sebutan sahabat. Cara seperti ini menimbulkan rasa simpatik yang luar biasa karena menyatakan kesetaraan derajat. Keberhasilan misi dakwah Muhammad SAW didukung oleh para sahabat setianya. Nabi Muhammad SAW selalu bersama sahabat-sahabatnya, baik dalam suka maupun duka. Dengan demikian, terjalinlah persatuan, kesatuan, dan solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksakan kehendak. Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikannya, beliau memberikan pemahaman secara rasional dengan hati yang jernih. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan. Beriman dan beramal kebaikan, orang yang beriman, cerminan hidupnya bisa dilihat dari amal kebaikannya. Sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW yang perlu diteladani dalam perjuangan antara lain sebagai berikut: menampilkan sikap terpuji dan mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh, menyebarkan misi dan mencari penduduk awal dari orang-orang terdekat, berdakwah secara terbuka pada saat kedudukan semakin menguat, melakukan hijrah untuk menyusun kekuatan, menyandarkan keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dalam menghadapi segala hambatan di dalam berdakwah. Semoga materi kita dapat kita pahami dan juga bermanfaat, serta kita dapat menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari, dengan mencontoh atau dengan menjadikan sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW sebagai contoh bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.